Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin abadika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri adamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Hadratul kurama, para kiai, para asatidzah, para guru, para orang tua, kita doakan semuanya, para guru-guru kita yang hadir pada pagi hari ini. Di antaranya ada Kiai Haji Ajat Sudrajat, Bapak Haji Suyatno, Bapak Haji Supriyatno, dan para orang tua kita semua, para tokoh masyarakat, Bapak dan Ibu, kita doakan semua Allah anugerahkan keberkahan, Allah limpahkan kita semua anugerah kebaikan dalam ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta yang melimpah berkah manfaat, putra-putri kita semua, keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra-putri anak didik kita semua, putra-putri yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini Al-Fakir diberikan kehormatan bisa bersilaturahim kembali. Walaupun sudah setiap minggu juga ketemu setiap waktu, tapi alhamdulillah di pagi hari ini Al-Fakir diberikan kehormatan bisa bersama-sama kita hadir di majelis ilmu, hadir di majelis yang sangat amat mulia ini. Apalagi di mana majelis setiap pagi, setiap subuh Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan barokah buat kita. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa buat umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, amin. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rasul selalu berdoa, ya Allah, Engkau berkahi umat-umatku di setiap waktu paginya. Mudah-mudahan kita yang senantiasa Allah berikan kekuatan, keistiqomahan, bisa hadir sholat subuh berjamaah, dan kita bisa mengikuti serangkaian majelis ilmu yang mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan dan kemanfaatan. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Bapak dan Ibu yang tidak disebutkan satu persatu, bahwa kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita masih diberikan umur panjang. Berapapun umur kita, lihat kanan kiri kita sudah mulai berubah sedikit-sedikit, kan gitu ya. Tapi tetap saja kalau kita bicara usia tidak akan bisa kembali seperti awal. 57, 75, 25, 62 sama saja. Semua pasti akan berjalan
mengikuti arah dan langkah yang Allah telah tentukan kepada kita, tapi sebagai wujud kita terus berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Umurnya kita yang Allah berikan kesempatan kepada kita, mudah-mudahan umurnya umur yang manfaat, amin ya robbal. Maka seraya kita menghaturkan untayan syukur alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, pengikutnya, dan kita semua yang selalu mencintainya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang nanti kelak di yaumil kiamat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga yang penuh dengan kenikmatan, amin ya rabbal alamin. Kita ini selalu mengharapkan pertolongan dari siapapun, terlebih lagi pertolongan yang Allah berikan kepada kita. Betul apa betul Bapak Ibu? Kondisi saat ini yang susah, badan kita lelah luar biasa, kita juga masih minta pertolongan sama saudara kita. Kalau mungkin langkah kaki kita yang sudah mulai sulit untuk melangkah, maka kita akan minta pertolongan dengan anak-anak kita, dengan tetangga kita. Terlebih lagi kita selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pasti setiap kita pengen di antara kita ini punya teman yang selalu mendukung kita. Kalau zaman anak sekarang mah pengen punya soulmate gitu ya, teman sejati, soulmate kemana-mana beriringan berduaan. Maka siapa orangnya yang berteman berdua karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dua orang ini akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosanya diampuni dan diberikan kesempatan memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemanan karena pertemanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata zaman sekarang apa bilangnya? Bestie, begitu. Apalah lagi ya, bestie ya. Maka ketika kami mencoba untuk mentadaburi Al-Quran, surat Az-Zukhruf ayat 36, boleh yang ada aplikasi Qurannya boleh dilihat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Waman, dan barang siapa ya'shu yang dia melalaikan an dzikrir rahman, daripada pengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Mahali, Imam Suyuti menyebutkan pada ayat ini dengan makna Al-Quran. Siapa orangnya yang lalai, menolak, mengabaikan Al-Quran, ayat-ayat Allah, siapa orangnya yang melalaikan seruan-seruan kebaikan, siapa orangnya yang melalaikan dan menolak betul-betul kebenaran yang datangnya dari Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW, yang menjadi mukjizat terbesar sampai hari ini kita membacanya, yaitu Al-Quran. Kata Allah, siapa orangnya yang melalaikan, siapa orangnya yang tidak membenarkan, siapa orangnya yang mengabaikan daripada seruan-seruan Ar-Rahman, seruan-seruan Allah, mengabaikan Al-Quran, mengabaikan perintah-perintah yang dicantumkan di dalam Al-Quran, nuqayyid lahu syaitanan, maka syaitan akan senantiasa ada pada dirinya, fahuwa lahu qarin, dan syaitan menjadi temannya. Pak, Bu, Ibu bestinya di mana, Bu? Ada di sini, Bu, bestinya, Bu. Anak-anak kami di pesantren itu, pesantren Sabiluna itu pasti nyarinya teman sejati. Kalau temennya nggak ada, kemana? Bingung dia. Kalau mau belajar temennya nggak ada, nyari kemana-mana.
Atau bahkan mungkin kalau waktunya balik ke pondok, temennya belum balik, dia mengurungkan untuk baliknya. Nanti dulu nungguin teman saya belum balik, gitu. Ini ada kata Allah yang akan menemani manusia adalah syaitan atas dirinya dan mengendalikan dirinya ketika dia tidak mengenakan dan menggunakan Al-Quran. Perintah Allah diabaikan, larangan Allah dijalankan, dengan mudah dia menjalankan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dia lalai. Maka kata Allah, fahuwa lahu qarin, syaitan akan jadi temannya. Na'udzubillah. Maka Imam Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau pernah mensarahkan hikam yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau bertanya dalam sebuah penjelasannya itu, siapakah orang yang minim dipengaruhi oleh syaitan? Pak, siapa kira-kira Pak yang tidak mudah digoda oleh syaitan, Pak? Imam Al-Buti bertanya dalam sebuah penjelasannya, siapakah orang yang minim digoda oleh syaitan? Siapakah orangnya yang minim dipengaruhi oleh syaitan? Maka beliau menjawab dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, suratnya surat Al-Hijr ayat 42. Beliau menyampaikan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Allah. Nah, ini biasa jam segini kan setannya lagi kencang-kencangnya ini ya. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, kata Allah, tidak akan mudah digoda oleh syaitan, illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang mengikutinya, mengikuti ajakan-ajakan syaitan. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan lafaz ibadi, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku tidaklah akan mudah dikuasai oleh syaitan. Maka mudah-mudahan kita ini termasuk hamba-hamba Allah. Maka kata Imam Ibnu Athaillah pernah mengatakan begini, di antara tanda-tanda matinya hati manusia ialah yang pertama, ketika tidak ada kesedihan di dalam hatinya, ketika tidak dapat melakukan muwafiqan. Di antara tanda-tanda matinya hati manusia, ketika dirinya tidak mendapati rasa kesedihan, tidak ada rasa kesedihan ketika dirinya tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ibnu Athaillah, di antara tanda-tanda matinya hati manusia, ketika dirinya tidak ada rasa penyesalan ketika telah melakukan kesalahan. Saya tanya ibu-ibu nih, ibu-ibu di rumah punya gelang atau logam mulia, dia punya LM di rumah gitu ya. Sekarang LM berapa Pak harganya Pak? 1 gramnya berapa tuh? Punya LM, sudah ditumpuk-tumpuk tuh LM-nya. Kemarin beberapa hari yang lalu kan hampir 2 juta itu ya, satu gramnya. Sekarang berapa? 1, sekian. Di rumah ada LM, LM-nya hilang.
suatu ketika ibu-ibu tidak sempat melaksanakan sholat berjamaah subuh. Kira-kira ibu lebih menyesal tidak sholat subuh berjamaah atau lebih menyesal kehilangan LM? Bu, halo, ini ada orang. Kira-kira lebih nyesel, lebih sedih kehilangan LM atau lebih sedih nggak ikut sholat berjamaah? Bapak-bapak, kalau saya tanya nih, kira-kira lebih sedih mana Pak? Kehilangan motor atau kehilangan sholat berjamaah Pak? Jujur. Allahu Akbar. Lebih nyesel mana kita ketika tidak bisa bersedekah karena Allah atau kehilangan harta yang kita punya? Kira-kira mana Pak? Kita lebih nyesel pagi ini gak bisa sedekah atau kita lebih nyesel ketika kita kehilangan duit? Lebih sedih mana hari ini kita tidak sedekah dengan kita hanya sekedar kehilangan duit? Mana kira-kira jawabannya? Jawabannya di masing-masing hati kita. Makanya Imam Ibnu Athaillah menggambarkan demikian. Maka kesalahan-kesalahan kita itu banyak benar. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam penyebutannya wujuduz zallat. Mohon izin dikoreksi Pak Kiai kalau salah. Wujuduz zallat, banyaknya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia zaman sekarang itu, diantaranya lewat mata. Terus apa lagi Pak? Tangan dan kaki. Kira-kira zaman sekarang banyakkan mana tuh kesalahan yang kita lakukan? Bentar-bentar chat share, bentar-bentar chat share, update status ini dan itu segala macam. Berarti sekarang nih yang viral di TikTok-an kan gitu ya, yang viral di Instagram, di Facebook kan, nih bapak-bapak ngikutin nggak ya Instagram ya? Kan zaman-zaman sekarang kan bapak-bapak masih tetap bisa TikTok-an kan gitu ya. Ini bentar lagi juga lagi update status nih si TikTok-an ya. Ya Allah. Maka banyak sekali yang kata Allah mimma katabat aidihim. Banyak di antara tangan-tangan manusia itu yang menyebabkan timbulnya kesalahan-kesalahan manusia. Kenapa? Karena syaitan selalu menemaninya. Makanya Imam Mahalli, Imam Suyuti menyampaikan nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, itu adalah la yufarikuhu. Syaitan tidak mau berpisah dengan manusia yang model seperti ini. Kenapa? Karena dia melalaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, melalaikan dan menolak kebenaran, melalaikan kebaikan. Maka kita alhamdulillah hari ini diberikan kekuatan oleh Allah bisa hadir di majelis ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, siapa orangnya yang menolak, mengabaikan daripada perintah-perintah Allah, ajakan-ajakan Allah, peringatan-peringatan di dalam Al-Quran, maka akan ada dalam dirinya yang mengekang, yang ada pada dirinya syaitan sebagai temannya. Maka Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir pada jilid keempat pada halaman 152, beliau mentafsirkan wa man ya'shu an dzikrir rahman itu adalah yata'ama wa yataghafala wa yu'rid. Orang yang buta matanya, tidak mau memanfaatkan matanya untuk membaca Quran, tidak mau memanfaatkan matanya untuk mengkaji ayat-ayat Quran.
wa yataghafala, dia melalaikan perintah Allah, melalaikan seruan Al-Qur'an, melalaikan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Imam Ibnu Katsir, asyal basirah, dalam mata hatinya itu lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tipikal yang akan senantiasa selalu ditemani oleh syaitan. Nah, kita kan pengennya teman kita itu yang menolong kita sampai akhir hayat kita. Di alam akhirat pun juga teman kita akan menolong kita nanti masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Maka siapa orang yang selamat di dalam bujuk rayuan syaitan, kata Allah yang disampaikan oleh Imam Sa'id Ramadan Al-Buti, inna ibadi laisa laka alaihim sultan, sesungguhnya hamba-hambaku dialah yang akan terbebas dan tidak akan mudah dikekang oleh syaitan. Siapa hamba-hambaku ini? Imam Ibnu Athaillah sedikit menyampaikan hamba yang dimaksud itu adalah dia yang melepaskan sifat-sifat kemanusiaannya, karakter-karakter kemanusiaannya yang dia hentakkan, dia hilangkan, bahkan dia keluarkan dalam dirinya untuk menuju kehambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita setiap waktu kan selalu istighfar tuh. Astaghfirullah Rabban baraya Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Amin ya rabbal alamin. Itu kan doa kita, harapan kita. Banyak kelalaian kita, banyak sifat-sifat kemanusiaan yang menutupi tabir mata hati kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikmahnya itu, keluarkan sifat-sifat kemanusiaanmu untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampangannya begini kalau Imam Ibnu Athaillah menyampaikan itu, ukhruj min awsafi basyariyatik an yunaqidu ubudiyatak litakuna lillahil haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Kalau kita pengen dekat dengan Allah, kalau kita pengen mudah memenuhi panggilan Allah, tarhim terdengar, azan terdengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung beranjak, enak, gampang kita melangkah panggilan Allah. Betul apa Pak? Amin ya rabbal. Kalau kita pengen gampang menemui panggilan Allah, kalau kita ingin mudah memenuhi panggilan Allah, mudah mendekat dengan Allah, kebaikan senantiasa kita jalankan, kata Imam Ibnu Athaillah, tinggalkan, keluarkan sifat-sifat kemanusiaanmu menuju sifat kehambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali menyampaikan 4 karakter manusia yang berada pada diri manusia, termasuk kita semua ini. Yang pertama, Imam Al-Ghazali menyebutnya dengan sifat bahimiyah. Apa Bu? Sifat bahimiyah. Nanti ada door prize nih dari Pak Kiai. Sifat bahimiyah. Yang kedua ada yang namanya sifat sabu'iyah. Apa Pak? Sabu'iyah. Ini agak sedikit susah memang ya. Baru kedengar soalnya kan. Termasuk saya juga agak susah nyebutin ini. Sabu'iyah. Apa Pak? Nanti ditanya ada door prize nanti. Yang pertama sifat bahimiyah. Yang kedua sabu'iyah. Yang ketiga syaitoniyah. Syaitoniyah. Yang keempat rububiyah. Boleh diulang? Yang pertama apa tadi ya?
Bahimiyah. Bahimiyah itu artinya kehewanan. Sifat-sifat kehewanan, sifat-sifat kebinatangan. Maka binatang itu kan kerjaannya makan, apalagi Pak? Minum. Kalau ada jantan sama betina kumpul, makan, minum, ketemu betina, kumpul. Kalau hanya sifatnya sekedar makan sedikit-sedikit, makan sedikit-sedikit, kerjanya makan, minum, urusan perut saja yang dicari itu. Pengajian ada nggak ya nanti snacknya? Nanti ada nggak ya hidangannya gitu misalnya? Bukan di sini, bukan di sana. Kalau di sini alhamdulillah sudah disiapkan sebelum Bapak minta juga. Kita doain masjid kita semakin syiar, para pengurus semakin amanah dan semakin termotivasi untuk memberikan kemaslahatan terbaik untuk kita sekalian. Amin ya rabbal. Jadi kalau ada manusia yang hanya sekedar makan, manusia yang sekedar minum, kalau ada jantan, ada betina hanya sekedar kumpul, tidak jauh beda dengan sifat bahimnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf. Al-A'raf ayat 179. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh telah banyak, walaqad dzara'na li jahannama, nanti di neraka jahanam, katsiran minal jinn, kebanyakan daripada jinni wal ins, jin dan manusia. Siapa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha, yang dia punya hati, hatinya tidak dipakai untuk membaca ayat-ayat Allah, hatinya tidak dipakai untuk merakit dan meramu firman-firman Allah, hatinya tidak dipakai untuk dikenalkan dengan Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dia punya mata, matanya tidak dipakai untuk membaca ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, dia punya telinga, telinganya tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, ulaika kal an'am, mereka sama halnya seperti, Masya Allah, ini ayat luar biasa, ini menampar buat kita. Ulaika kal'an, ulaika humul ghafirun, bahimiyah, manusia ini. Maka kemarin kita korban nyembelih hewan, sapi, kambing itu dalam rangka menghilangkan sifat-sifat kehewanan kita. Yang kedua, sabu'iyah. Apa itu sabu'iyah? Sifat galak, Pak. Manusia itu punya sifat. Kira-kira bapak sama ibu galakan mana, Pak? Ada suami sama istri galakan mana, Bu? Suami bapaknya nggak berani ngomong, ini di sebelah ada ibunya. Kakak sama adik itu, anak saya galakan kakak sama adik. Ada muncul tuh karakter manusia sabu'iyah, galak. Makanya mengapa Rasulullah SAW menyampaikan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Siapa orang yang pengen dikasihi sama Allah, siapa orang yang pengen diperhatikan sama Allah, maka banyak-banyak perhatikan orang-orang yang ada di muka bumi. Berbuat bagus sama anak-anak yatim, bentar lagi Muharraman. Berbuat bagus sama tetangga, berbuat baik sama saudara, dan semuanya dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita akan mendapatkannya dengan cara kita berkasih sayang kepada sesama, insya Allah. Karena pandangan Allah itu ada dua, Bapak Ibu sekalian. Pandangan keadilan, ada pandangan kasih sayang. Pandangan keadilan, ada pandangan kasih sayang. Saya punya santri, anak-anak di rumah, di pesantren itu ngelihat ini anak ujiannya, hasil ujiannya jelek semua. Kayak pelajaran semuanya nggak ada yang bisa naikin dia naik kelas gitu.
Kira-kira kalau kita bicara sifat keadilan nih, anak naik kelas nggak Pak? Tapi kata gurunya, coba cari tuh kebaikan yang mana ya. Oh, dia ternyata kalau sholat rajin sholatnya, nggak pernah telat, nggak pernah jadi masbuk, terlambat sholatnya, suaranya enak, azan berkumandang di mana-mana. Udah naikin. Itu pandangan kasih sayang kita kepada anak-anak. Sama bapak kasih sayang juga sama istri, ngelihat begitu. Istri kasih sayang juga kepada suami. Maka kalau kita pengen disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diberikan kepada kita dengan syarat kita berkasih sayang kepada sesama. Gak usah panjang-panjang. Yang ketiga adalah syaitoniyah, sifat kesyaitanan. Syaitan itu artinya dia berlari dari kebenaran. Itu syaitan, Pak. Jadi kalau ada orang yang berlari dari kebaikan, berarti orang ini memiliki sifat syaitoniyah. Yang keempat adalah sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Ada nggak Pak manusia itu yang kadang-kadang ngaku kalau dirinya hebat? Ada nggak misalnya kita jumpai di mana gitu seakan-akan nggak ada tuh kalau bukan dia? Itu jalan siapa tuh yang bikin tuh kalau bukan? Itu siapa tuh yang buat? Siapa yang diriin? Kalau bukan, gitu tuh. Keakuan. Ini namanya sifat rububiyah. Maka kalau kemudian kita keluarkan sifat-sifat ini menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah yang akan menjadi teman kita bukan syaitan, tapi kita akan mendapatkan teman sejati yang akan menolong kita di yaumil kiamat penuh dengan nikmat. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, maka konsep Al-Quran menawarkan sebagai hamba Allah yang memasrahkan kepadanya adalah abadan idza shalla. Abadan idza shalla. Orang yang menjadikan dirinya melalui cara sholatnya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat. Dengan sholatnya menjadi cara kita bahwa kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang banyak bertanya, Ustaz, Pak Kiai, itu kan ada orang yang sholat tapi di pinggiran jalan masih ada jalan. Dia sholat sih sholat, tapi tuh ada juga yang kehilangan. Sholat sih sholat gitu ya, tapi juga masih bikin resah sama tetangga. Sholat sih sholat, teman sebelahnya nggak pernah nyaman gitu. Ada nggak apa yang begitu kira-kira ya? Itu mah saya kayaknya. Ya Allah. Kata Imam Ibnu Athaillah, laisa kullu musallin muqimun. Laisa kullul musallin muqimun. Tidak semua orang yang sholat itu benar-benar mendirikan sholat. Bapak Ibu, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandangan yang Allah berikan kepada kita pandangan kasih sayang. Karena kadang sholat kita juga belum pada sempurna. Coba kalau pandangan keadilan, kayaknya berapa banyak amalan kita ditolak sama Allah. Kayak ini kita ini semua masuk neraka. Na'udzu. Kenapa? Sholat kita belum pada sempurna. Allahu Akbar. Kunci di mana? Kunci tadi ya? Oh iya, kunci. Sholat mikirin kunci itu syaitan tuh. Goda masuk ke dalam benak kita, kata syaitan, cari kunci. Ayo sholat. Usolli sunatan, nyari kunci lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Abdan idza sholat. Sholat yang kita lakukan adalah cara kita untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita terhindar dari godaan syaitan. Maka semua yang kita lakukan harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, abdan lillah. Semuanya kita pasrahkan, ibadah yang kita jalankan, aktivitas yang kita
lakukan, semuanya kita serahkan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsepnya adalah konsep abdan lillah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah dengan selalu kita mengutarakan untayan ta'awudz kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semoga syaitan-syaitan yang akan menggoda kita, karena sampai akhir hayat selama kita hidup, syaitan tidak akan pernah lepas dari menggoda kita. Maka kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan syaitan tidak akan pernah menggoda kita. Tapi walaupun syaitan menggoda kita, kita mampu melaluinya karena kita ingin menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nantinya yang menjadi teman kita bukanlah syaitan, tapi yang akan melindungi kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan siru ilallah urjan wa makasira. Buru-buru lari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggalkan segala bentuk kesibukanmu. Walaupun susah melangkah kita, buru-buru kita lari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah, walaupun kita susah, kita berharap bisa diberikan kekuatan oleh Allah, seraya kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kita mohon kepada Allah kekuatan untuk melaksanakan ketaatan, kita mohon kepada Allah diberikan kekuatan kepada kita untuk menjauhkan berbagai kemaksiatan. Maka insya Allah kita akan mendapatkan ridho dan status hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, kata Allah, dialah orang-orang yang tidak mudah dipengaruhi oleh syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Para kiai, para asatidz dan hadirin sekalian, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jikalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, terkait pembahasan ini mungkin saya agak awam ya Ustaz ya. Jadi ada pertanyaan, mungkin saya pernah mendengar bahwasanya itu sahabat yang lain itu ya di akhirat nanti bisa memberi syafaat. Nah, itu apakah benar? Kalau sahabat itu benar, apakah ada dalil yang terkait itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'du. Saya jawab dengan Al-Quran surat Az-Zukhruf, itu ada di ayat 72. Surat Az-Zukhruf ayat surat ke-43. Surat ke-43 Az-Zukhruf ayat 72. Maaf, bukan 72, ayatnya ayat 67. Surat 43 surat Az-Zukhruf ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kata Allah, kerabat, teman-teman suatu hari nanti itu satu dengan yang lainnya akan menjadi musuh. Teman, kerabat, saudara suatu hari nanti di yaumil kiamat akan jadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Selama pertemanannya karena Allah, hadir di majelis karena Allah bareng-bareng, itu bisa nolong kita nanti di yaumil kiamat. Bahkan memberikan syafaat kepada kita kalau nanti misalnya al-fakir ini masuk neraka duluan, ada Pak Haji Suyatno masuk surga, melihat itu dia yang pernah bareng duduk saya di masjid, ya Allah tolong angkat.
maka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan malaikat, angkat malaikat, masukkan Bukhari ke dalam surga, karena Pak Haji Suyatno sudah masuk ke dalam surga. Amin ya robbal. Yang satu juga begitu, tolong tuh yang satu yang di belakang, yang di pojok itu, walaupun sembari senderan dia ikut ke haji itu, tolong bantu, diangkat dari neraka ya Allah, diangkat satu-satu sampai habis. Terus siapa lagi Pak Haji yang mau diangkat, yang mau diselamatkan dari api neraka? Semua disebutin, semua jamaah Masjid At-Taqwa, ya Allah, Engkau angkat dari neraka, Engkau masukkan ke dalam surga. Diangkat semua sama malaikat, dipindahin ke dalam surga. Alhamdulillah, karena takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bukan hanya anak menolong orang tua, tapi saudara-saudara, tetangga, kerabat, teman juga bisa memberikan syafaat, pertolongan nanti di yaumil kiamat. Kalau kita masuk neraka, ada teman kita nolongin kita. Maka cari teman-teman sejati yang soleh. Dia temannya soleh nggak? Oh enggak. Dia punya temennya lagi soleh nggak? Oh enggak. Coba cari temennya lagi soleh nggak? Oh iya ada. Temennya itu pernah duduk di majelis ilmu. Maka dia termasuk orang yang mendapatkan pertolongan nanti di yaumil kiamat. Amin ya robbal. Maka kita alhamdulillah bersyukur, para kiai-kiai kita, Kiai Ajat, Kiai Yusron selalu mendampingi kita, bersama kita. Maka pasti dan dijamin kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman nggak tahu mampir dulu apa enggak. Kan kita pengennya yauma yaqumul hisab, kan gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masuknya bi ghairi hisab. Ya Allah, enggak apa-apa walaupun amal sedikit, ilmu sedikit, tapi Engkau masukkan kami ke dalam surga ya Allah. Kan begitu ya? Amin ya rabbal. Minimalis kan kita, ilmu sedikit, amal sedikit, pengen masuk surganya surga Firdaus lagi. Ya Allah, mudah-mudahan kita memperolehnya. Amin ya rabbal. Jadi jangan khawatir, teman kita pasti akan menolong kita ketika nanti kita kesulitan di akhirat. Dengan teman kita yang sudah masuk ke dalam kenikmatan, akan dibantu oleh teman kita, insya Allah. Maka pilih-pilihlah teman yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Masih ada ibu-ibu, monggo ibu-ibu nih, itu juga. Gak apa-apa, duduk aja ibu, gak apa-apa. Duduk aja, gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ngomong tentang godaan setan ya Ustaz ya, saya berusaha untuk tidak mau ya menyanyikan lagu gospel atau lagu nakal. Tapi gimana ya? Saya selalu senang menyanyikan lagu gospel atau nakal. Gimana Ustaz? Gimana saya menahan hati saya untuk tidak hipnotis begitu dengan gospel itu yang mendayu-dayu, yang syahdu itu. Gimana Ustaz? Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, mungkin Pak Kiai mau jawab nih. Ini saya bukan ahli syaitan ini. Tapi paling tidak ya, kadang kita suka melihat gitu kan, ada yang diruqyah gitu ya, orang-orang dikeluarin setan-setannya. Maksudnya apa tuh? Sifat-sifat kesetatannya itu. Karena ada setan itu yang melekat dalam diri kita. Kenapa? Karena mereka lalai. Karena semakin banyak kelalaian, maka dia akan semakin banyak juga dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surat As-Saff gitu ya, As-Saff ayat ke-5 kalau nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana bunyinya As-Saff itu? Yang zagu ilallah. Siapa orangnya yang dilalaikan? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, gitu tuh. As-Saff ayat ke-5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Siapa orangnya yang lalai kepada Allah,
banyak lalai, maka akan dilalaikan juga kepada Allah. Berarti kalau kemudian ada maksiat satu jalan, dia lagi maksiat lagi, maka hati kita akan lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari situlah setan tuh gampang, Pak. Setan gampang. Ya. Maka bagaimana kita supaya tidak mudah dihipnotis? Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya dengan cara bagaimana menjadikan firman Allah melekat dalam diri kita. Kita senantiasa jaga diri kita dari segala bentuk keburukan agar yang membersamai kita adalah ruhiyah ilahiyah, cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cahaya-cahaya syaitaniyah itu, laknatullah dan segala macamnya yang membisiki kita untuk berpaling dari Allah, maka akan hilang dan kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak tahu, manusia itu kan hipnotis datangnya dari manusia, tapi manusia itu yang melakukan adalah manusia yang terpedaya dengan bujuk rayuan syaitan. Maka dengan kita membekali hati kita, diri kita dengan tetap berada dalam ketaatan, ketundukan kepada Allah, menghilangkan sifat karakter kemanusiaan tadi itu, insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam jangan lupa baca doa, pagi sore jangan lupa kita baca doa, ba'da sholat jangan lupa kita baca doa, mohon kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ibu, mudah-mudahan terjawab. Cukup? Masih ada satu lagi. Cukup, alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita, tambahan hidayah kebaikan kepada kita, sehingga keberkahan, ketaatan, ketundukan semakin kita jalankan. Sifat-sifat kemanusiaan, keangkuhan, kedengkian, kesombongan, sifat-sifat kehewanan, sifat-sifat keakuan, sifat-sifat yang senantiasa bisa membuat konflik manusia atau bahkan menjadikan lingkungan menjadi tidak harmonis, maka ini mudah-mudahan jauh dari diri kita semua, sehingga Allah turunkan negeri kita, lingkungan kita, tempat kita, keluarga kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita akan diselamatkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Demikian, nanti mohon doa dari Pak Kiai Ajat untuk memimpin doa kepada kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dan kita doakan kita semuanya Allah panjangkan umur kita dalam kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Kiai memimpin doa. Ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, inilah kami yang Kau kumpulkan di tempat ini, ya Allah. Engkau yang tahu keberadaan kami, ya Allah. Engkau yang dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, kami yakin bahwa Engkau adalah Maha Pengampun, ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kami, ya Allah, baik yang disengaja ataupun yang tidak, ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, ya Allah, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada, ya Allah. Yang masih ada, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, ya Allah. Jangan Kau wafatkan terlebih dahulu, ya Allah, sebelum mereka melaksanakan ibadah dengan sempurna, ya Allah. Orang tua kami yang sudah wafat, ya Allah, dan siapapun saudara-saudara kami yang sudah wafat, ya Allah, kami tahu mereka terbujur di alam kubur, ya Allah. Lapangkan alam kuburnya, terima ibadahnya, ampunkan segala dosanya, ya Allah.
tempatkan di tempat yang penuh dengan kenikmatan di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, berkati hidup kami ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah dalam keadaan barokah ya Allah. Berikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah dengan mudah, melaksanakan ibadah dengan sempurna ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad